Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di channel Pak TR. Kali ini saya akan coba berbagi mengenai informasi BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA untuk SMA maupun SMK angkatan ke-7 ya. Angkatan ke-7. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini ada video dari Pak Nadiem Makarim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter, yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, 2. Kebinekaan global, ketiga kemandirian, keempat gotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.
sehubungan saya juga mengikuti program guru penggerak yang dibuka untuk gelombang kedua. Jadi pada saat ini saya sudah selesai mengikuti seleksi simulasi mengajar. Nanti mudah-mudahan bisa lanjut ke seleksi wawancara dan tidak mengalami gangguan ataupun hambatan sehingga nantinya bisa lulus. Nah, kebetulan karena saya juga mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan email berikut ya. Di sini tertulis disebutkan dalam rangka pelaksanaan program guru belajar multiseri, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti program guru penggerak tahap 1 dan 2 dapat mengikuti kegiatan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Saat ini program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM masih membuka pendaftaran untuk angkatan ke-7, angkatan ke-8 dan ke-9. Ikuti program guru belajar seri AKM, tingkatkan kompetensi dan potensi yang dimiliki serta dapatkan sertifikat 32 GP. Login dan daftar melalui guru belajar kemdikbud.go.id. Nah, kenapa saya mencoba berbagi? Ya karena banyak juga kawan-kawan atau teman-teman guru yang mengikuti program guru penggerak, cuman kuotanya tidak terbuka untuk wilayahnya, sehingga mungkin mereka tidak bisa bergabung untuk mengikuti program AKM ini, sehingga saya coba untuk record dan berbagi ya. Nah, ini langsung kita masuk ke saya sudah daftar ya untuk BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA atau SMK angkatan ke-7. Ini dimulai pada hari Rabu tanggal 3 bulan 2 tahun 2021 sampai dengan Minggu tanggal 7 bulan 2 2021. Nah, saya akan coba klik mulai sambil kita nanti akan melihat apa yang menjadi bimbingan teknis guru belajar seri AKM ini. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA angkatan 7 ya. Ini dibuatkan selamat datang dan selamat bergabung dalam guru belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini sudah dibagi-bagi untuk latihan kontennya ya. Course kontennya itu ada orientasi guru belajar ya. Nah, ini ada pengumuman dulu, kita baca dulu ya. Bapak Ibu guru hebat, peserta yang tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum jika berada dalam kondisi 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar Seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Oke, berarti nanti kita bisa mencoba sampai 3 kali ya, jika pencapaian kita masih di bawah 70%. Dan masih dapat mengulang juga ya, masih dapat mengulang pada angkatan berikutnya. Nah, kita klik oke, paham. Nah, di sini saya mau memperkenalkan dulu beberapa poin-poin yang akan dipelajari, yaitu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini juga ada pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Selanjutnya ada juga yang disebut konsep asesmen nasional. Yang ketiga, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Keempat, di sini ada selanjutnya ada asesmen literasi membaca tingkat SMA. Selanjutnya ada asesmen numerasi tingkat SMA. Ada di sini juga 8 topik untuk tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya nanti asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, inilah nanti yang akan dipelajari yang akan dibahas di BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA angkatan ke-7. Nah,
saya akan coba yang 3 topik ini dulu ya. Ini ada tahapan-tahapannya, jadi harus dibahas ya. Oke, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Iya, ini kemarin sudah ada juga, ini pernah saya ikut seminarnya ya, dalam bentuk PowerPoint dia di Google Meeting. Cuman saya nggak tahu apakah sertifikatnya sampai atau tidak. Kali Bapak Ibu sekalian, berarti saya harus betul-betul mengikuti orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nanti terkait mengenai isinya apa, saya akan coba bagikan di akhir daripada materi guru belajar seri asesmen ini ketika nanti saya sudah selesai menyelesaikan program ini.